Sopyan Saidi Siregar, kuasa hukum tersangka Darmawansyah, Kadis Dinkes Kaur, Indah Fuji Astuti, Kepala Puskesmas Tanjung Iman, dan Rizke James Yunsen, Kepala Puskesmas Padang Guci, yang terseret kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK, Dinkes Kabupaten Kaur menyatakan ada dugaan intervensi dalam penanganan perkara ini. Sopyan menyatakan sangat tidak rasional jika perkara ini hanya ada 4 tersangka. 3 kliennya dan salah satunya adalah Sekretaris Dinkes Gus Diarjo selaku kuasa pengguna anggaran triwulan 1 dan 2. Sopyan menyatakan sebelumnya pada tanggal 5 Agustus lalu telah mendatangi Kejari Kaur dan memberikan surat agar penyidik Pitsus Kejari Kaur menyeret 14 orang kepala puskesmas lainnya, termasuk Sekretaris Dinkes triwulan 3 dan 4 yang dinilainya wajib bertanggung jawab dan diproses hukum. Namun surat tersebut dinilai Sopyan tidak mendapat respon, sehingga pihaknya hari ini mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung, termasuk Kejaksaan Tinggi Bengkulu, untuk meminta penanganan perkara dana BOK Dinkes tersebut ditarik dari Kejari Kaur. Untuk kepentingan hukum dan kepastian hukum, saya mohon kasus ini ditarik ke Kejaksaan Agung atau ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Karena apa? Kami sudah mendengar informasi ada indikasi pihak-pihak yang memang berkepentingan supaya kasus ini hanya dihentikan sampai di sini. Ya. Karena salah satu dari KPA itu merupakan adik kandung dari salah seorang jaksa yang punya posisi yang sangat strategis di salah satu kejaksaan tinggi di wilayah Sumatera, dan dia juga saya dengar-dengar sudah berupaya untuk menghentikan kasus ini sampai di sini. Dalam perkara ini, Sopyan menilai ada unsur tebang pilih untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, dana bantuan operasional kesehatan ini diperuntukkan bagi 16 puskesmas, tetapi hanya 2 kepala puskesmas yang diproses hukum. Kami kepada yang terhormat Bapak Kejari Kaur segera lakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan, karena tidak mungkin pihak-pihak lain itu tidak terlibat. Dan kami menduga ada upaya-upaya baik itu intervensi ataupun mungkin upaya-upaya di luar itu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hingga saat ini belum ditetapkan jadi tersangka. Kalau tidak masuk akal, karena 2 KPA, triwulan 1, triwulan 2 sudah masuk, triwulan 3, triwulan 4 kok tidak. Agus Faizar, RBTV melaporkan.